Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyembah-Mu pada pagi hari ini. Bapa kami mau Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, lakukan firman-Mu. Sekali kita katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku telah siap Tuhan, Hatiku telah siap Tuhan, lakukan firman-Mu. Mari kita sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa damai sejahtera Tuhan terus melimpah atas hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian firman-Mu, urapi kami semua, mampukan kami dalam menjalani apa yang Kau perintahkan atas hidup kami Tuhan. Beri kami hati yang sabar, hati yang penuh kasih, karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan, maka hendaklah kami harus serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk buat sampai di apa makna kebangkitan Tuhan bagi kita? Pertama, Pak Tuhan menepati janjinya atas hidup kita. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia mau menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus hari ini menyatakan kuasanya kalau Dia adalah Tuhan yang mati bisa bangkit kembali untuk kita, untuk menebus kita dan menepati janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang ada difirmankan Tuhan, Dia berjanji untuk menjaga kita, untuk memelihara kita, dan sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, janji Tuhan Dia akan menopang kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya, tetap percaya janji Tuhan. Apapun masalahmu saat ini, peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan berjanji, Tuhan tidak mungkin mengingkarinya. Manusia bisa berjanji, bisa bohong ya, tapi janji Tuhan iya dan amin. Yang kedua, Tuhan juga mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Ya, apapun dosa kita, apapun salah kita, masa lalu kita semerah apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan, pasti Tuhan mengampuni kita, memulihkan hidup kita. Firman Tuhan datang ke dunia ini mengampuni dosa kita. Dia bangkit. Jika kamu mengaku segala dosa pelanggaranmu, Tuhan Yesus itu setia dan hadir dan mengampunkan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lagi nanti minta ampun, terus kita lakuin lagi. Maka apa? Firman Tuhan tadi berkatakan kebenaran kalau orang dengan sengaja, nah tapi ia terus melakukan dosa, maka tidak ada lagi darah untuk kesekian kalinya. Jadi kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, saat ini kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, kalau sudah itu dosa, jangan lakukan. Harus kita kendalikan diri. Nah, apa makna salib? Kan tadi Tuhan Yesus datang pertama untuk menepati janjinya, Dia menolong kita, Dia menjaga kita dan memelihara kita. Yang kedua, Tuhan mengampuni dosa kita. Apapun dosa kita, semerah apapun, mengampuni. Tuhan tidak pernah mengingat kita lagi apapun dosa kita. Jadi pasca hari ini, di mana Tuhan itu datang untuk memulihkan kita. Tapi tergantung dari kita aja, mesti mau melakukan nanti apa enggak. Jangan sampai tadi apa? Kemurahan Tuhan itu pergi dari kita, ya. Nah, tentang salib, apa gunanya salib bagi kita? Salib Tuhan, pengorbanan Tuhan atas hidup kita yang menolong kita ya. Salib sebagai tanda kematian kita terhadap dosa. Maksud kita tidak mau lagi berbuat dosa, tapi sungguh-sungguh serius kepada Tuhan. Karena begitu besar pengorbanan Tuhan yang dicambuk, dipukul di mahkota kayu salib. Masa sih kita tega orang yang berkorban buat kita, Tuhan yang berkorban buat kita, kita terus tidak melakukan kehendak Tuhan, ya kan? Jangan sedang orang manusia aja loh yang rela berkorban buat kita, yang baik betul pedulikan kita. Kasihkan kita hati nurani kita mau membalas ya. Apalagi itu Tuhan nyawanya sendiri Dia buat kita, darahnya tertumpah, tangannya dipaku, dicambuk, dipukul. Masa kita sih
masih nggak punya hati untuk membalas kebaikan Tuhan itu. Jadi caranya apa? Kita harus juga jangan berbuat dosa lagi, ya. Salib itu bertanda kita sudah mati di hidup kita yang lama, kita hidup yang baru, hidup bersama Tuhan. Kita bisa buka firman-Nya di Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, firman-Nya Tuhan luar biasa ya. Salib sebagai lambang kematian kita terhadap dosa. Jadi luar biasa ya, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita apa? Yang mana? Yang suka marah-marah. Manusia lama kita apa? Yang suka bohong. Manusia lama kita apa? Apa? Yang apa? Yang menghalalkan segala cara. Apalagi yang manusia lama kita? Hah? Yang tak kabur. Yang tak kabur, sombong, suka marah-marah. Nah, apa? Yang suka berantem, saudara. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu harus kita menanggalkan manusia lama kita. Saat ini Tuhan bangkit buat kita untuk menanggalkan semuanya ya. Tuhan kan berarti yang lama tuh sudah dikubur. Sekarang kita hidup baru ya. Jangan lagi memperhambakan diri kita kepada dosa. Ya. Jadi Tuhan ngomong loh ya. Salib melambangkan, pertama, salib melambangkan kematian kita sebagai kematian kita terhadap dosa. Yang kedua, dorongan untuk memberitakan Injil. Jadi kebangkitan Tuhan, salib itu melambangkan untuk kita menyadarkan kita. Yang kedua, itu dorongan kita untuk melayani Tuhan. Ya, untuk kita setiap kita ketemu orang susah, orang gimana seperti Tuhan ya, dia punya belas kasihan. Begitu juga kita dengan salib ini kita menyadarkan kita untuk kita menolong, melayani Tuhan tuh bukan banyak cara kok. Menolong orang pun, memberi orang minum pun, kita ngomong ramah pun sama orang, sabar senyum pun, itu sudah pelayanan ya. Bukan pelayanan tuh harus berdiri di mimbar nyanyi, enggak. Pelayanan itu banyak. Nah, yang ketiga, yang terakhir, salib itu sebagai tanda kita siap mati. Siap mati maksudnya apa ya? Kita buka dulu ya, Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin ya. Ini selama kita yang sombong itu kita harus tinggalkan. Kita hanya cuma bermegang di dalam Tuhan, bukan karena diri kita ya. Ya, aku sekali-kali tidak mau bermegang selain dalam salib. Maksudnya selain dalam Tuhan, kita nggak perlu apa maksudnya manusia lama kita yang sombong, pamer apapun, kita hilangkan semua. Kita firman Tuhan yang terakhir ya, salib itu sebagai tanda kita siap mati. Maksudnya itu sungguh salib itu menandakan sampai kita waktu kita mati pun kita akan bahagia bersama Tuhan, di kehidupan kekal bersama Tuhan yang panggil kita. Ya, inilah firman Tuhan yang saya bagikan. Salib melambangkan apa? Saya ingatkan kembali ya, dan kita tidak lupa, dan kita menyadarkan hidup kita untuk selalu rendah hati. Anak Tuhan tuh harus rendah hati ya. Langsung kita berkata enggak gini, kelakuannya itu loh, harus rendah hati, sabar, banyak sabar. Orang sabar di saya Tuhan semua tahu loh. Ya, apa gunanya salib? Pertama, salib sebagai tanda kematian kita terhadap dosa kita ya. Yang kedua, dorongan kita untuk memberitakan Injil, berbuat baik, mengasihi ya. Yang ketiga, salib sebagai tanda kita siap mati. Tuhan bangkit untuk menepati janjinya atas hidup saya dan hidup saudara, dan bangkit ke dunia untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan jangan berbuat dosa lagi ya. Tuhan memberkati. Shalom.